Sejak Arsene Wenger menemukannya, pada tahun 1988, George Weah dianggap sebagai prototipe penyerang modern. Meskipun tidak mencetak gol sebanyak beberapa rekan sejawatnya, Weah memengaruhi permainan dengan beroperasi di luar kotak penalti dan mempersulit pertahanan lawan. Ia paling sering dipuji karena kecepatan, stamina, kemampuan teknis dan insting menyerangnya yang brilian. Biografi. Setelah memulai karier seniornya bermain untuk klub kota kelahirannya di Liberia, Weah pindah ke klub Kamerun bernama Tonnerre Yaoundé. Di sanalah ia menarik perhatian Claude Leroy, pelatih tim nasional Kamerun saat itu. Leroy begitu terkesan dengan pemain muda tersebut sehingga ia menghubungi Arsene Wenger, yang kemudian terbang ke Afrika untuk menemui Weah secara langsung. Tak lama kemudian, kedua belah pihak mencapai kesepakatan, dan Wenger membawa Weah ke Monaco. Di bawah asuhan Wenger, Weah berkembang menjadi penyerang yang klinis dan produktif. Selama 4 musim bersama Monaco, ia memenangkan Piala Prancis pada tahun 1991, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika pada tahun 1989. Weah masih menganggap Wenger sebagai salah satu pengaruh terpenting dalam hidup dan kariernya. Pada tahun 1992, Weah pindah ke Paris Saint-Germain, di mana ia memenangkan 2 gelar Coupe de France lagi, dan 1 gelar Liga Prancis pada tahun 1994. Ia juga memimpin timnya ke semifinal Liga Champions 94 dan 95, menjadi pencetak gol terbanyak kompetisi tersebut dengan 7 gol. Salah satu golnya melawan Bayern di babak penyisihan grup sungguh spektakuler, karena Weah menggiring bola melewati seluruh pertahanan lawan dan mencetak gol dari dalam kotak penalti. Ballon d'Or. Pada tahun 1995 Weah pindah ke AC Milan, di mana ia dengan cepat menjalin kerjasama yang sukses dengan Roberto Baggio dan Dejan Savicevic. Di musim pertamanya bersama Milan, ia muncul sebagai pencetak gol terbanyak klub, membawa mereka meraih gelar Serie A. Atas prestasinya bersama Paris Saint-Germain dan Milan pada tahun 1995, Weah memenangkan Ballon d'Or. Hingga saat ini, ia adalah satu-satunya pemain asli Afrika yang memenangkan penghargaan bergengsi ini. Weah terus bermain untuk Milan hingga tahun 2000, dan kembali memenangkan gelar Serie A pada tahun 1999. Selama sebagian besar masa baktinya di Milan, ia dianggap sebagai bintang terbesar klub, berhasil mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Marco van Basten. Di puncak kariernya, kemampuan penyelesaian akhir yang mematikan, dan fisiknya yang kuat menjadikannya salah satu striker terbaik di dunia. Karier selanjutnya. Setelah meninggalkan Milan pada tahun 2000, Weah pindah ke Inggris. Setelah 2 periode yang relatif tidak sukses bersama Chelsea dan Manchester City, ia bermain untuk Marseille dan Al Jazeera, sebelum mengakhiri karier bermainnya pada tahun 2003. Pada tahun 2004, Pelé memberikan penghormatan kepadanya dengan memasukkannya ke dalam daftar FIFA 100 pemain terhebat yang masih hidup. Meskipun karier klubnya sukses dan kemampuan sepak bolanya tak terbantahkan, Weah tidak pernah berhasil memberikan dampak yang signifikan bagi tim nasional Liberia. Selama masa baktinya bersama tim tersebut, Liberia berhasil lolos ke Piala Afrika pada tahun 1996 dan tahun 2002. Pada kedua kesempatan tersebut, mereka tersingkir di babak penyisihan grup. Kini, Weah dianggap sebagai salah satu pemain terbaik yang belum pernah bermain di Piala Dunia. Presiden. Selepas pensiun dari dunia sepak bola, Weah mulai menaruh perhatian pada politik negaranya. Pada tahun 2005, ia maju sebagai calon presiden Liberia. Namun meski mendapat dukungan luas dari rakyat, ia kalah dari Ellen Johnson Sirleaf, yang kemudian menjadi presiden perempuan pertama di Afrika. Kekalahan itu tidak membuatnya menyerah. Ia terus belajar dan memperdalam ilmu politik dan memperkuat jaringan. Pada tahun 2011, Weah kembali tampil di panggung politik sebagai calon wakil presiden, meski belum berhasil. Akhirnya pada pemilu tahun 2017, George Weah kembali mencalonkan diri sebagai presiden Liberia. Berbekal popularitas, pengalaman politik serta dukungan rakyat yang mendambakan perubahan, ia berhasil memenangkan pemilu dengan suara mayoritas. Pada tanggal 22 Januari tahun 2018, George Weah resmi dilantik sebagai presiden Liberia. Kisahnya menjadi inspirasi
karena menggambarkan bagaimana seorang anak miskin dari kawasan kumuh Monrovia bisa menembus dunia sepak bola internasional, lalu kembali ke tanah airnya untuk memimpin negara. Kepemimpinan Weah menandai transisi penting di Liberia, sekaligus menjadi bukti bahwa semangat, ketekunan dan keberanian untuk bermimpi besar dapat membawa seseorang mencapai puncak tertinggi.